Nah pas dia mau samperin si Anggi, ditarik sama teman saya, katanya mau kemana? Itu ada apa? Ada apa sekeluarga orang. Mana gak ada. Pas dia nengok, udah gak ada. Ternyata jalan itu jurang. Siapa sih cewek itu di rumah? Kata dia, siapa? Gak ada siapa-siapa. Nah di situ kan dia ngeheran ya. Itu tuh siapa yang tadi gitu? Tapi sosok itu tuh ada, cuma dia doang yang ngelihat, orang lain gak bisa ngelihat. Kita jalan ke puncak dan jalan agak lama nih, setengah jam atau 4 menuju pos 7 gitu ke puncak. Dan salah satu teman ada yang bilang kan di belakang saya, kata dia, buru-buru. Kata saya kan, kenapa? Yuk buru-buru. Pas itu posisinya masih tanjakan ya. Nah katanya pas turun dia cerita katanya dia ngeliat sosok kuntilanak di pohon. Makanya dia minta buru-buru. Jadi dia malah asik gitu. Kamu cantik, sini aku sisirin, disisirin. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam segmen Kiamat Kisah Malam Jumat. Hari ini saya senang banget karena apa? Finally studio untuk FRS sudah jadi dan semoga sahabat-sahabat di rumah sama kayak saya perasaannya malam ini senang juga karena memang ini desainnya nih sangat-sangat simple waktunya, nggak butuh waktu lama sebulan 2 bulan, nggak, hanya butuh waktu berapa lama, Feb? 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu ya, 2 minggu all semua kita beresin biar teman-teman atau sahabat-sahabat FRS di rumah makin nyaman melihatnya. Dan kalau ingin mampir ke sini membawa cerita-cerita pengalaman spiritual, apalagi pengalaman-pengalaman pendaki gunung, silakan banget biar bisa ngerasain bagaimana cozy-nya studio FRS. Kayak malam ini kita kedatangan sahabat. Sahabat saya malam ini, dia seorang anak muda, tapi sudah banyak gunung yang dia daki. Kebetulan rumahnya, lingkungannya nggak jauh juga dari saya, sama-sama di wilayah Bogor. Jadi kita Agor, anak Bogor. Oke ya, nggak usah lama lagi. Tentunya dengan sahabat saya datang ke sini, dia bawa kisah yang bisa dibagikan kepada sahabat di rumah. Kisah apa aja? Oke, langsung saya kenalkan pada sahabat saya malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, tapi sebelum itu kamu perkenalkan diri dulu dengan siapa, dan kalau kamu punya YouTube atau IG silahkan perkenalkan. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Rama Berjaman ya. Jadi saya biasa aktif di sosial media juga di ya konten-konten tentang pendakian lah kayak. Cuma kali ini alhamdulillah diundang oleh Kak Feni ini di channel YouTube-nya mau menceritakan tentang pendakian. Saya waktu ke Gunung Cikuray ya. Yang kejadiannya dapat hal-hal yang lumayan mistis lah, agak unik lah. Oh gitu. Tapi by the way ini pertama kali kesini ya ini, nyobain studio ini. Iya, kamu pertama, bagus. Beruntung banget kan? Iya, makanya kamu pertama kesini ini baru benar-benar fresh baru banget. Iya. Grace banget. Kamu datang kita undang. Gimana perasaannya di studio ini? Keren lah, bahagia lah, keren. Baru pertama kali diundang kayak gini. Tapi nyaman kan? Nyaman dong. Nyaman ya. Kayaknya lampunya ada yang kurang redup dikit. Ini gak dimatiin, tadi katanya mau dimatiin. Iya, katanya mau ini, lupa ya. Tapi aku suka lampunya agak di ini lagi ya. Ini belum. Oh, oke. Nanti next itu ya. Soalnya kamu mau di-cut lagi? Nggak usah. Oh gitu. Nah, jadi saya tertarik sama kisah kamu yang di Gunung Cikuray. Nah, itu kisahnya gimana? Jadi mungkin ceritain dari awal dulu ya, Kak? Tunggu. Kamu punya YouTube kan? Iya. Udah dikenalin belum YouTube-nya? Belum kayaknya. Ya, ayo dong kenalin dulu YouTube kamu. Nama YouTube kamu apa?
Jadi saya juga aktif di YouTube kayak sama kayak KPNI, cuma sekarang beda tema ya. Saya tentang pendakian dan tentang vlog-vlog traveling lah, bukan ke gunung doang sih gitu. Tapi rata-rata ke gunung dan tentang estimasi biaya gitu. Biaya waktu dan dari pos ke posnya kayak gitu. Dan nama channel saya kayak nama saya sendiri yaitu Rama Komaruzaman. Rama Komaruzaman. Komaruzaman. Oh, oke. Pakai Z ya, Komaruzaman ya. Iya. Oh, oke. IG-nya ada nggak? IG-nya ada Rama Komaruzaman _. Oke. Tuh. Silakan di follow, silakan di subscribe. Saya jadi kelibet kan. Pokoknya intinya jangan hanya cuma ngeliat doang, tapi di subscribe ya kepada sahabat saya, dan jangan lupa ke Feni Ramasutedi juga di like, subscribe dan komen. Dan satu hal lagi, saya mau ingetin bahwa FRS punya Telegram. Kalau mau gabung, kalau mau sharing tentang hal-hal ya kehidupan, pasti kan ada hal-hal yang spiritual yang mungkin gak bisa cerita sama orang tua, family atau ya dengan teman-teman sekeliling. Mungkin di situ kita bisa kumpul berbagi cerita, karena tentunya kan orang-orang yang di situ memang orang-orang yang setidaknya seatmosfer dengan kita. Jadi kita untuk cerita apapun saling sharing, gak malu gitu loh. Nah itu namanya sahabat FRS ya Feb? Oke, sahabat FRS di Telegram ya. Jadi silakan di download Telegramnya. Bener kan Feb? Oke, saya kalau begitu aku mau lanjut langsung bicara sama Rama. Oke, jadi ini ceritanya begini ya Kak. Jadi waktu itu saya tuh punya teman nih namanya Anggi ya itu. Terus kita tuh rencana ngecamp di Gunung Salak. Bukan di gunungnya tapi di kaki gunungnya kan. Tahu gak sih itu apa? Campground Kawah Ratu gitu. Tahu. Nah, di situ itu rencana ngecamp di situ sama teman-teman yang lain. Ada berapa ya? Satu lagi cewek dan sisanya 3 apa 4 tuh teman saya cowok. Nah, kita tuh ngecamp di sana, berangkat malam dan nyampe di sana biasalah tenda, terus biasa mau masak-masak. Dan pas mau kita nyari bakaran kayu kan, mau bakar-bakar itu malam-malam ya. Nah, saya tuh kan nyari kayu. Kayak kan posisinya itu ini kan tendanya di atas ya. Terus nyari kayu ke bawah. Saya nyari kayu ke bawah, tiba-tiba teman saya ini si Anggi bilang gini kan. Kayak Rama, itu di depan lu ada apa itu? Itu matanya apa? Matanya kayak terang apa sih kalau terang? Nyala. Iya, nyala. Itu matanya nyala kecil. Kata saya kan, lah nggak ada Gi, nggak ada apa-apa. Itu di depan lu gitu. Nggak ada Gi, nggak ada apa-apa gitu. Sampai bilang 2 kali ke dia. Dia langsung kabur ke tenda kali. Dia kabur ke tenda dan di situ saya udah nggak pikiran apa ya, nggak aneh gitu. Cuma dia merungkut aja di tenda. Sampai nanya-nanya, Gi, itu tadi apa? Nggak ada apa-apa. Dia tapi sampai ngeliatin gitu, ngeliatin apa? Ke arah itu tempat yang tadi. Gitu. Yang tadi itu. Sama ke tempat yang apa? Api unggun. Kayak gitu, kayak dia tuh kayak ketakutan gitu kan. Dan situ tuh saya nggak tahu apa-apa, belum tahu apa-apa sama sekali. Dia juga belum cerita apa-apa. Dan pokoknya kita nggak apa-apa, kita tidur lah, barengan lah semuanya. Karena tenda juga agak gede, cuma sempit gitu. Nah pas subuh Kak, itu adanya tiba-tiba tenda kita ada yang narik itu playseatnya, double layernya. Iya, jadi seret itu saya ngerasain Kak. Kayak aneh gitu kalau ada yang narik itu. Tapi nggak ngeriwan apa-apa lah gitu. Cuma ya udah dirawin gitu karena udah pagi juga. Nah sampai rumah kan biasa aja, saya ngontek Anggi nih Kak. Ki, semalam ada apa? Kata dia. Jadi pokoknya diceritain lah sama dia. Jadi asal-usulnya gini ya Kak. Jadi dia intinya cerita ke saya. Waktu itu sebelum saya ngecamp itu kan, sebulan lah sebelum ngecamp itu, dia ngecamp sama anak-anak ya yang lain, sama teman saya juga. Cuman saya gak ikut ke tempat camp bukit lah, bukan gunung, namanya Gunung Kapur gitu, Puncak Galau. Nah dia tuh ngecamp nggak salah sama anak-anak. Nah waktu di tengah perjalanan di itu Gunung Kapur tuh sore-sore, di tengah jalan dia ngelihat sosok keluarga itu. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, sama ibunya tuh ngegendong satu anak perempuan, cowok gitu, cewek. Nah pas dia mau samperin si Anggi, ditarik sama teman saya, katanya mau kemana? Itu ada sekeluarga orang. Mana gak ada. Pas dia nengok,
udah gak ada. Ternyata jalan itu jurang. Oh, Jalan itu jurang ya? iya, kayak jalan montok gitu, cuma jurang. Nah waktu itu kan teman-teman gak ada heran ya, cuma si Anggi doang nih agak heran nih. Nah pulang dari situ baru nih pas sampai rumah kan, maaf nih si Anggi nih sama orang tuanya udah pisah ya. Iya. Jadi dia pulang ke rumah bokapnya, bapaknya. Di rumah bokapnya tuh ada adenya bertiga. Di rumah adenya tuh, jadi dia tiba-tiba ngeliat sosok yang tadi yang digendong tadi sama keluarga. Iya, salah satu pokoknya yang di keluarga itulah, anak kecil, perempuan, dan dia tuh ngobrol kayak gitu, kamu tuh siapa gitu. Sampai dia nanya ke adenya, ada itu siapa sih cewek gitu di rumah. Kata adenya, siapa, gak ada siapa-siapa. Nah di situ kan dia ngeheran ya, itu tuh siapa yang tadi gitu. Tapi sosok itu tuh ada, cuma dia doang yang ngelihat, orang lain gak bisa ngelihat. Nah dari situ kak, yang gitu cerita, karena katanya dari situ tuh si kecil tuh, si namanya kan dia namain si kecil lah pokoknya, karena bentuknya kecil. Si kecil tuh ngikutin si Anggi terus, jadi dia tuh selalu ada di rumah si Anggi tuh, sosok itu selalu ngikutin. Tapi dia tuh ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya juga. Jadi setelah kejadian itu tuh di Gunung Kapur tuh, dia ini sering kerasukan sama si kecil kak. Katanya si kecil ini pengen temenan gitu, cuma si Angginya nolak. Jadi gak mau lah, kayak aneh gitu temenan kayak gitu. Cuma ya mau gimana lagi, mau gak mau kan daripada kerasukan terus, jadi dia nih nerima, ya udahlah gitu, ya temenan. Nah dampak positifnya kan, jadi anehnya gini kak, jadi kalau misalnya ada teman-temannya nyamper nih, misalnya pengen apa ya, nyamper terus ngajak yang nggak bener gitu, negatif. Nah pasti si Anggi ini pas main itu kerasukan. Tapi kalau diajakin yang kayak baik-baik, yang nggak berdampak negatif, ya itu nggak apa-apa. Oh jadi dia ngejaga ya? Jadi pernah suatu kejadian waktu tahun baru, malam tahun baru. Jadi main sama anak-anaknya, biasalah tahun baru kan ya, anak muda. Terus pas di jalan tengah malam, dia tuh kerasukan. Oh iya? Dia sampai di motor itu kerasukan sampai rumah. Terus kalau lagi kerasukan gitu anak kecil? Jadi unik lah kalau kerasukannya, kayak marah-marah kayak anak kecil, pokoknya kepribadian dia beda lah gitu. Bisa ngebedain lah gitu. Kayak aneh. Nah dari situ, tapi iya, jadi gimana ya, jadi dia tuh kalau mau main tuh gimana man, kayak izin dulu ke dia, boleh gak main gitu sama teman nih, sama yang teman yang nggak kelihatan itu. Nah dari situ kan dia pokoknya temenan lah gitu, kata dia juga sering curhat sama kecil tuh, jadi udah jadi temen lah gitu. Nah singkat cerita, karena kan saya udah tahu ini, terus saya cerita ke teman-teman yang lain, ya aneh banget gitu. Sampai akhirnya udah berapa bulan ya, 2 bulan kayak, karena waktu itu saya kelas 3 kan ya, sama dia juga kita kan perpisahan gitu, rencananya kan perpisahan pengen ke gunung gitu, pengen ke gunung, dan di itulah Gunung Cikuray gitu, ditargetin lah kita ke Gunung Cikuray. Dan si Anggi ini pengen ikut, dan kita kan saya kan nanya ke teman-teman dulu, gimana nih si Anggi pengen ikut, cuma teman-teman yang lain satu ada yang agak nolak, ini gimana, kan dia punya kayak gitu. Kita tuh takut apa-apa ya. Cuma kan kayak ngontek ke si Anggi dulu, gimana nih gini, katanya teman-teman takut lu gak apa-apa, kata dia aman kok, aman, tenang, ntar gua izin dulu ke si kecil. Gitu. Terus yaudah kita izin dulu ke bapaknya, ke Angginya. Oh ya ada yang kelupaan kak, jadi si kecil ini katanya tinggal di rumahnya si Anggi yang bapaknya itu. Jadi dia tuh semenjak itu kejadian itu dia tinggalnya di kamar si Anggi yang belakang, di kamar belakang. Nggak satu kamar sama Anggi? Jadi pokoknya kamar pojok lah itu, yang agak gelap. Jadi kalau di kamar itu katanya kalau kita udah ngerapiin baju itu, bajunya suka diacak-acakin lah. Karena anak kecil sih. Dia agak bandel gitu. Dan di kamar juga agak creepy juga sih. Iya. Jadi oke, lanjut ke cerita ya. Ya udahlah, kita jadi rencanain ke Gunung Cikuray sama beberapa teman ya, kayaknya 8 ya. Pokoknya cowok 2, terus laki-laki berapa ya? 5 lebih lah pokoknya. Gak usah sebutin satu persatu ya. Gak usah ya. Jadi kita berangkat dari Bogor itu sore itu, waktu itu. Kita berangkat sore jam 4-an naik bis, terus sampai di Terminal Guntur Garut. Sampai Terminal Guntur, kita lanjut lagi itu nego-nego harga dulu sama mobil angkutan pick up sama calo-calo di sana lah. Agak lama juga sih, sampai
si bapak calonnya juga bilang gini, mau kemana gitu, mau ke Kiara Jenggot pak gitu. Kok Kiara Jenggot, kenapa gak lewat Pemancar sih kurang itu, kita mau Kiara Jenggot kak. Kayak si bapaknya itu aneh karena waktu itu memang jalur pendakian Kiara Jenggot tuh belum terlalu populer gitu. Oke. Jadi kita nego-nego akhirnya dapat harga yang lebih murah lah. Ya udahlah kita berangkat ke itu apa, ke base campnya Kiara Jenggot. Nah emang dari perjalanan dari awal sih, dari base juga udah nanya ke si Anggi gitu, Gi beneran lo gak si kecil gimana, aman kok, gak dibawa katanya, gak dibawa sama sekali. Ya udahlah kita aman gitu ya. Sampai kita berangkat di Kiara Jenggot dan kaget banget kak, di waktu itu Kiara Jenggot gelap banget tuh, kayak di ujung gitu. Di situ ada base campnya tuh cuma saung satu, cuma paling pojok lah. Gak seperti sekarang kan Kiara Jenggot udah lumayan bagus ya. Dulu tuh masih itu banget gitu, masih kurang creepy, serem banget. Mana itu datangnya malam gitu. Ya udahlah di situ kita kan tidur dulu, besoknya kita berangkat. Jadi kita besoknya berangkat dan pagi jam 7-an lah kita berangkat, beres sarapan kita berangkat, dan jalurnya tuh ngelewatin, itu panjang banget dari base camp ke pos 1-nya. Itu ngelewatin apa, kebun-kebun warga, tapi lumayan lah, ada sejam atau sejam setengah lebih lah. Waktu itu cuaca cerah juga, yang bikin capek, dan kita juga kurang air gitu. Jadi karena di jalur pendakian Kiara Jenggot itu ada sumber air di pos 2. Jadi kita berencana untuk beristirahat di pos 2, ngambil air. Nah di pos 2 kita nyampe jam 9 atau 10-an lah. Kita ngambil air dulu gitu di saluran air Paralon itu. Kalau orang Sunda Paralon gitu. Ngambil air di situ. Terus kita rencana kan mau masak di situ. Cuma agak tanggung lah, kita di pos 3 atau pos 5 aja gitu. Ternyata jalan-jalan ternyata jauh banget ke pos itu, pos 5 itu. Sampai kita kehujanan gitu kan. Kehujanan nyampe pos 5 atau 4 lah itu, lupa. Kita udah capek banget itu karena belum makan juga, itu kesalahannya sih kan. Jadi ngegampangin makan gitu. Sedangkan itu hujan gitu. Jadi ya terpaksa lah kita bikin bipak gitu. Kita masak mie dulu, dan pas masak mie tiba-tiba itu ada babi kan. Ini kan Cikuray terkenal dengan babinya yang ganas, bagas ya. Itu babinya tuh gak kecil kak, sebesar kambing. Ya Allah. Iya. Babi hitam. Iya, babi hutan sebesar kambing. Cuma agak pincang gitu, kayaknya kena jebakan atau apa itu. Cuma babinya gak takut sama kita, aja babinya nyamperin kita kayak kucing gitu. Nyamperin kita, iya. Oh gitu. Ya, tapi kan ganas kadang nyeruduk gitu. Ngambil makanan gitu, intinya gitu. Oke, rusuh ya babi. Iya, kayaknya karena keseringan diberi makanan atau keseringan makan makanan pendaki, jadi dia tuh berani gitu, nggak takut sama kita. Kalau di rata-rata di gunung lain kan takut gitu ngelihat orang, dia tuh malah nyamperin. Nah dari situ kita kaget ya, ada babi. Nah kita jalan akhirnya kita sampai hujan-hujanan, kita robos ya. Dan satu teman nih gak pakai jas hujan salahnya, dia gak beli, lupa katanya. Kita ngambil air dulu itu di genangan air itu, karena air juga agak habis lah gitu, stok air. Jalan terus sampai airnya maghrib kan, jadi udah gelap lah. Kita rencanakan mau nge-camp di pos 7 gitu, pos 7 dekat puncak 15 menit. Cuma kita masih pertengahan pos 5 gitu, itu udah maghrib. Dan pas maghrib nih, teman-teman bilang berhenti dulu lah gitu maghrib, karena maghrib dulu kan ya udah berhenti. Dan salah satu temen nih ngelihat aneh ke arah puncak. Dia cerita katanya ngelihat sesuatu yang aneh itu di puncak pas turun ya, dia cerita. Cuma gak diceritain pas di situ ya, karena takut juga. Nah dari situ kita lanjut lagi maghrib dan nyampe lah pos 6 gitu. Jadi yaudah kita camp di sini aja. Itu posisinya pos 6 tuh gak ada siapa-siapa gitu, serem gak? Ada pohon berapa? Pohon gede, 3 pohon gede banget itu. Kayak pokoknya creepy lah itu. Kita nge-camp di situ karena udah capek juga. Kita biasalah masak, bikin tenda gitu. Kita bikin 2 tenda karena satu tenda pramuka itu gede itu. Kita masak bareng-bareng barulah tidur. Di situ malam nggak ada apa-apa, cuma kayak aneh doang, kayak kalau lampu tuh kayak muter-muter sendiri gitu. Tapi ya bodo amat lah gitu. Gak terlalu mikirin. Nah paginya nih kak, itu di situ nggak ada apa-apa. Jadi paginya kita jam 4 nih, kita summit lah kalau bahasa pendaknya, ke puncak. Kita jalan ke puncak dan jalan agak lama nih,
setengah jam atau apa menuju pos 7 gitu ke puncak. Dan salah satu teman ada yang bilang kan di belakang saya, kata dia buru-buru. Kata saya kan kenapa? Yuk buru-buru. Pos itu posisinya masih tanjakan ya. Nah katanya pas turun dia cerita katanya dia ngelihat sosok kuntilanak di pohon. Makanya dia minta buru-buru. Dan si Anggi juga bilang dia ngelihat. Oh Anggi juga ngelihat. Dia ngelihat. Kuntilanak itu ngebelakangin. Cuma kan dia gak cerita sama sekali. Ya udahlah kita jalan. Ya akhirnya nyampe puncak gitu. Biasa nyampe puncak foto-foto, ngenikmatin lah di puncak agak lama. Sampai akhirnya kita turun jam 9-an. Nah ini pas turun nih Kak, yang agak bukan creepy sih, unik nih. Karena cerita ini bukan serem, cuma kayak misteri unik gitu. Jadi si Anggi nih pas puncak, pokoknya pas bawah puncak kan, dia ini tiba-tiba nangis. Dia tuh jongkok nangis gimana sih, gini lah. Kata kenapa Gi? Kata dia kan dapat kalau itu semilang hari pertama kena haid di puncak. Dia tuh nangis. Jadi saya tinggalin aja sama teman kita kan mau ke bawah itu, mau ke tenda mau masak. Teman ini cowok satu namanya Ariel lah gitu. Ariel temenin ya gitu, kata dia. Ya udah saya jalan sama teman-teman. Jalan sampai di pos 7 di bawahnya. Bawah pos 7. Duduk gitu. Tiba-tiba si Anggi lari-larian yang tadinya lemas kan ya nggak bisa jalan, sakit katanya. Lari-larian sampai bilang, "Ayo dong, lemah banget," katanya. Kita kan cengok Kak. Lah, kok jadi semangat, kok kita jadi kalah. Nah si Ariel datang lari ke saya kan sama teman-teman bilang, kenapa si Anggi tuh kayak dia ketakutan banget. Dia tuh ngobrol sama temannya. Hah, teman yang mana? Teman yang kecil itu yang bener. Iya, jadi dia kan langsung nyusul dia yang lari-larian. Tungguin, kita susul lari. Dan si Anggi ini ngobrol sama si kecil itu. Jadi sepanjang jalan dia tuh ngobrol. Pokoknya kita nih dihirauin, jadi dia ngobrol sama si kecilnya. Kayak gimana sih, kayak dia ngobrol sama orang, tapi orangnya gak kelihatan sama kita. Sampai bilang gini, kamu kenapa datangnya telat sih? Bukannya dari kemarin, aku kecapean. Ya Tuhan. kita susul aja sampai dia bilang, jangan dorong-dorong dong, jangan buru-buru. Itu kan si kecilnya, pelan-pelan aja, jangan dorong-dorong, kayak orang didorong-dorong gitu. Oh gitu. Jadi itu pada posisinya pagi Kak, siang gitu. Oh. Kita yang berapa orang tuh yang nggak bisa ngelihat kayak gitu, kita kayak cengok aja. Lah kok sini siang loh gitu. Salah satu teman juga yang ada yang lari-larian gitu nyamperin dia sampai ngajakin dia ngobrol tuh. Kata saya kan, udahlah diamin aja gitu. Dia lagi ngobrol sama temannya, cuma dia belum ngerti temannya. Sampai dia ajakin ngobrol gitu, Gi kenapa gitu. Cuma si Anggi dicuekin. Karena ngobrol masih temennya itu, temen tak terlihat. Terlihat itu. Pokoknya anehnya tuh Kak, itu yang paling aneh. Dia kan semilang ya, katanya kan hari pertama semilang tuh sakit banget. Terus kenapa? Dia lagi head. Dia waktu dia kan nangis di puncak tuh kan. Dia pengen turun, dia sakit banget itu perutnya lagi head. Terus tiba-tiba ada si kecil datang ngebantuin dia jadi bisa jalan lagi, semangat. Itu yang paling aneh loh. Aduh. Jadi dorong-dorong gitu, kayak dia didorong-dorong tuh. Jadi kayak si kecil yang gendalin dia. Iya, jadi kayak masuk ya, si kecil yang dalam tubuhnya dia. Jadi kayak nuntun lah gitu. Sampai jalan-jalan dulu larian, pokoknya sepanjang jalan dia larian ngobrol berdua terus. Emang udahlah katanya. Temennya baik ini karena kan saya udah sama teman-teman udah tahu si kecil ini baik lah gitu, gak ngeganggu gitu. Dia niatnya ngebantu. Padahal kan dari awal dia bilang gak bawa si kecil, tapi logikanya sih kalau hal kayak gitu dari rumahnya kan di Bogor ke Garut datang gitu. Kok aneh gitu, kayak hal kayak itu bisa lah gitu. Kontak batin mungkin karena si itunya lagi merasa kesakitan. Iya, kayak jadi lagi kesulitan dia datang. Iya, kesulitan, sakitan, jadi dia datang. Namanya udah deket banget itu. Udah deket banget ya. Nah, dari situ kan kita nyampe tempat camp kayak. Nah, tempat camp kita ternyata pas tempat camp di tenda kita tuh hancur kan. Sama babi yang kemarin kita temuin yang segede kambing. Dan babinya tuh ada di belakang tenda kita. Bisa itu pokoknya makanan udah tercecer kemana-mana. Ya Allah. Karena emang salah juga, harusnya makanan digantungkan ya. Karena banyak babi di Cikarang jadi kita gak digantung. Dan itu imbasnya ya makanan kita habis ludes sama tenda kita jebol. Nah dari situ kan ada babinya di belakang ya. Jadi kita tuh gak berani ngusir babi itu.
Kita tuh duduk aja gitu, nungguin babenya tuh pergi. Karena kan takut diusir, takut dia malah mari ke kita ya. Menyerang. Nah, kita duduk di situ dan si Anggi ini masih ngobrol aja sama temannya gitu. Kayak lucunya gini loh, Kak. Dia kini kecil. Jadi dia malah asik gitu. Kamu cantik, sini aku sisirin, disisirin. Ya Tuhan. Iya, disisirin. Pokoknya Anggi pengen sisir gitu? Iya, sisir tapi nyisirin kayak nyisirin angin lah gitu. Ya Allah. Kita teman-teman udah astagfirullah gitu. Astagfirullah. Sampai ada pendaki, tiba-tiba ada pendaki yang turun gitu. Gigi, diam dulu Gi gitu kan, kita takut ya, kata yang lain kan dikira orang gila gitu. Gi udah dulu gitu, jangan ngobrol tuh. Ya udah dia diam gitu. Dan ada pendaki 3 orang tuh, Mas, kita kan ya, tolong usirin babi dong, kita gak berani itu. Dan si masnya tuh malah nyamperin babinya, malah foto-foto sama babinya. Jadi dia tuh gak ngusir. Ya Allah. Dan waktu pas foto nih Kak, dia pas mau foto, tiba-tiba si Anggi berdiri. Awas gitu. Kita kan aneh gitu. Nah pas si masnya pergi, Anggi langsung bilang, itu mereka bakalan celaka. Seleo atau apa. Jadi kata si kecil, emang dari awal kita udah bercanda sih gini kayak dari sebelum si masnya datang. Gi tolong usirin si babi dong. Suruh si kecil gitu. Cuma si kecil ini gak berani karena di si babi ini di itu ada pohon besarnya, itu ada sosok kuntilanak penjaga pos 6 itu yang gede banget gitu. Yang tinggi katanya. Dan si kecil ini gak berani nyamperin babi itu karena ada itu yang jagain. Berarti piaraannya si kuntilanak dong babi itu? Gak tahu, kurang tahu itu. Jadi pas si mas foto-foto itu, jadi kan di babi terus ada pohonnya dan di situ ada sosok kuntilanak yang kayak gini di belakang gitu, di belakang pohon kata si Anggi, kata kayak gitulah dan itu katanya bakalan celaka itu, kata si kecil itu, si Anggi juga kata si kecil itu. Yang tadi anak-anak itu yang foto-foto itu yang pendaki yang lain ya? Itu yang foto-foto itu bakalan celaka katanya. Jangan. Tapi Allah alam ya gak tahu, saya juga saya gak ketemu lagi sama itu. Ya mungkin itu menyerupai kali, babi itu menyerupai kali. Enggak sih, kayaknya babinya normal, cuma intinya piaraannya. Dengan piaraan ya ada. Cuma kebetulan di pohon itu ada itu, jadi dia gak berani. Mungkin di piaraannya, emang piaraan si Kunti kali. Iya mungkin. Nah, habis itu kan babi itu pergi gak lama ya Pak. Jadilah kita masak-masak, kita beresin tenda ya. Kita masak-masak yang ada aja gitu, masak-masak. Dan siang gini duduk di apa, nasi duduk, kita ngeberesin kayak tasnya kan tas ransel keril. Itu juga ada cerita unik Kak. Jadi siang ini sampai bilang gini, coba dong ini tas aku bawain sama kamu, berat banget tahu. Ya Allah. Kasih kecil itu, kita kan takut tiba-tiba tasnya terbang gitu. Kita takut tuh. Cuma dia tuh kayak gimana ya, kayak ngobrol sama temen aja gitu. Coba udah, iya saya. Tapi emang Kak, ada satu itu kepribadiannya beda kalau dia ketemu si kecil. Jadi dia tuh ke kita jadi ngerasa agak asing lah gitu. Kalau si kecil itu muncul, kalau gak muncul dia normal-normal aja. Agak asingnya gimana? Kayak pokoknya beda lah. Kalau kita temannya sendiri pasti tahu tuh beda lah. Cuma beda sifatnya gitu. Nah dari situ kan kita masak-masak dan dia tuh duduk di hemok kan. Duduk di hemok. Nah karena yang lain beres-beresin dan mau masak juga, jadi kita titipin ke si Anggi nih 2 makanan, yaitu nugget sama basreng, bakso, tapi belum digoreng tuh. Bakso, Gi nih titip gitu. Dititipin si Anggi, disimpan sama dia, dan pas ditagih tiba-tiba gak ada, cuma ada basrengnya doang, nuggetnya doang 1. Basrengnya hilang, gak tahu kemana kita cari, gak dapat gitu. Di daerah situ gak dapat gitu. Sampai kita turun gitu, masih aneh gitu teman-teman, karena masih kan lapar gitu Kak. Basreng itu gak ada, jadi agak misu-misu juga. Itu berarti ya si temennya Anggi yang kecil itu. Ya ini ada cerita belakangnya ya. Ini misteri yang paling uniknya ini pokoknya. Iya mungkin suka. Jadi kita sepanjang jalan turun terus Kak, Gi, dia udah normal lagi. Kecil udah pulang, udah gak ada. Karena dia baru diceritain sama dia itu ke teman yang belum tahu tentang si kecil nih, cerita jalan-jalan sampai kita kesasar di perumahan warga karena kasihan jalan-jalan ya. Dan nyampe di base camp lah, base camp sore. Terus kita agak masak dikit dan rencana mau pulang langsung kan. Kita pokoknya sore jam 5-an ya, maghrib kita pulang ke terminal, nyewa pick up lagi. Dan sepanjang jalan kita ngecengin si Anggi nih gitu. Gi, kayaknya basreng
bawa nih sama si kecil nih ke rumah lu gitu. Itu kan bercandaan biasa ya gitu. Panjang jalan soalnya si Anggi sampai malu. Enggak itu. Orang nggak ada lu gak titipin. Orang kita titipin kita teman semua. Nah, akhirnya kita nyampe pokoknya jam 7-an lah kita nyampe Terminal Guntur. Di situ kita kehabisan bis dan bis ada subuh gitu. Jadi kita terpaksa tidur di terminal. Itu karena uang udah habis itu kita makan seadanya itu di terminal masak. Sampai minum air keran terminal itu. Ya Allah. Kita semalaman pokoknya tidur di terminal dan besok paginya subuh baru naik bis. Nah, kan jam bis ada, saya langsung masuk dan langsung tidur di area smoking area ya. Dan bangun nih jam 6 bangun. Kan mereka si Anggi sama yang lain nih sama teman-teman yang lain duduk di belakang. Bukan smoking area di belakang, belah kiri lah, pinggir kiri. Dan bangku kanan nih sebelah kanannya pinggirnya lagi ada teman saya satu dan satu lagi kosong. Dan waktu itu saya mau dudukin kan, kayak apa? Bangun apa? Kayak gimana sih bangun tidur tuh? Kayak masih itu lah, belum agak sadar. Pas mau dudukin itu, si Anggi malah marah kak. Jangan dudukin tuh ada teman gua keinjek. Ya, teman lu, jangan dudukin marah itu. Ya udah saya pindah ke depan aja kak ya. Udah ke depan dan gak lama tuh, si Anggi nih kayak ngobrol terus sama anak kecil itu kan kita gak enak gitu di bis ya. Di bis takut diliatin sama orang tuh gila atau apa. Sampai akhirnya dia pingsan. Terus bangun lagi. Dan pas bangun lagi dia senyum-senyum sendiri dan itu sosok si kecil yang itu. Ya masuk. Jadi bayangin di jalan tol itu kan kerasukan kayak itu. Kita takutnya kita diturunin itu kita pulang naik apa lagi gitu. Ya udah kita kerumunin itu sama teman-teman. Kayak keluarin lah baca sama. Kerasukannya gimana? Kayak kan dia normal-normal aja teman sama ngobrol sama si kecil dan tiba-tiba kayak pluk gitu bang pingsan lah kenapa kata teman-teman terus dia gak lama bangun lagi langsung gitu senyum tapi gak ngomong senyum. Tapi ke salah satu teman saya nih dia nih gini kayak gak suka sama dia kayak mukanya beda lah. Tapi ke teman saya satu lagi cewek nih dia ini malah senyum gitu katanya pengen temenan sama juga. Jadi coba dia takut sama kayak gitu jadi astagfirullah gitu Anggi sadar gitu. Dan di situ kita kerumunin ya kita bacain apalah gitu sampai kasih minum atau pokoknya kayak gitulah. Dan ada satu teman tiba-tiba mau baca nggak deh gitu karena dia habis beli bacang nih. Mau dong si Anggi ditawarin Gi mau nggak mau katanya. Dan pokoknya kita usahain lah keluar katanya kan dia kalau kerasukan nih kita pencetin ujung-ujungnya biar keluar ujung ini apa ujung jari sampai akhirnya keluar alhamdulillah. Dia pingsan lagi dan bangun lagi keluar dan dia kayak kesakitan itu tangan gua kenapa kata dia. Kata saya kan nggak ada apa-apa Gi nggak ada apa-apa kok. Lu kok pada makan baca gitu kok gua gak dikasih kata temen lah tadi lu ditawarin gitu gak mau kapan ya udah Gi udah gak ada apa-apa lah gitu. Gak usah, kita lupain. Nyampe harinya kita Bogor, pokoknya nyampe rumah masing-masing lah. Dan waktu itu gak lama, sehari, 2 hari lah. Anggi ngabarin kan. Ini loh, pasti gak percaya. Mak, basreng ada di kulkas gua. Waduh. Itu difotoin sama dia, persis sama. Basrengnya sama persis. Dan dia coba tanya kalau keluarga lu gitu ke adik-adik lu, ke bapak lu. Gak ada yang beli sama sekali gitu, di rumah itu. Kayak teleportasi gitu dari gunung ke Bogor. Itu masih heran tuh sama teman-teman. Jahil ya? Iya jahil itu parah. Kayak ini kok bisa gitu masih berpikiran tuh dari Bogor di Garut ke Bogor tiba-tiba itu barang itu ada di kulkas. Itu jahil, itu unik itu kak. Bukan unik lain, udah jahil itu mah. Iya, udah jahil. Konyol banget orang lagi kelaparan ya. Iya udah. Kok bisa gitu gitu. Dan ya teman-teman juga udah gak mau makan itu kita takut apa-apa itu. Takut dikerjain ya. Dan sampai saat itu dia cerita yang ini kan waktu itu mepet sebulan ke Ramadan gitu ke puasa. Dan katanya kalau bulan puasa kan hal kayak gitu gak ada ya. Kayak dan waktu di situ si kecil nih si Anggi cerita dia gak ada selama dari pulang Cikuray sampai akhir puasa lebaran dia udah gak ada lagi sama sekali. Sampai sekarang dan Anggi ini kayak bersyukur gitu gak dituin. Tapi dia juga agak kesepian
dia agak ada yang kurang tuh. Biasanya malam ada yang ada temen cerita ke dia gitu nih. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Jadi ya kerasa kehilangan dikit lah itu. Mungkin ketinggalan di Cikuray apa gimana? Ya. Tapi dia di bis ikut kan? Ya, cuma kayak gimana ya? Udah selesai kali, udah gak ada kali. Disuruh pulang kali sama keluarganya. Dan kata si Anggi juga, itu sosok si kecil tuh jadi dia tuh kayak anak terbuang. Dia tuh mati, dia percaya gak percaya ya ini kan. Dia nih si kecil ini cerita ke si Anggi, dia tuh kayak anak yang dibuang terus meninggal. Jadi kayak arwah yang dibuang yang meninggal, jadi agak gentayangan tuh. Jadi dia dibuang sama keluarganya, meninggal. Jadi anak gitu ya. Anak ya, jadi sosoknya kecil segini, tapi dia bisa menjadi gede, tiba-tiba kecil bisa menjadi gede gitu. Tapi sosoknya perempuan cantik. Anak yang tidak diinginkan dia. Jadi dibuang gitu. Kasian ya. Itu backgroundnya kayak gitu kayaknya. Kasian juga. Kasian juga sebenarnya. Dia juga kesepian juga berarti. Makanya Manggi dia kayak apa ya? Ikut lah gitu. Kayak sama orang tuanya, kayak sama kakaknya, kayak itu begitu, makanya nurut banget Manggi. Jadi yang kayak ngejagain banget gitu sebenarnya. Iya, itu mah ngejagain lah, bisa tuh Basreng gak pindah. itu mah jahil. Itu jahil tuh, ya Allah. Itu masih misterinya masih di situ kan. Cuma sebenarnya kalau nggak misalkan katain apa? Enggak gua ajak, ya tetap aja kalau Anggi perasaannya ada lagi susah atau lagi sakit, dia datang. Dia bisa ngerasain. Jadi creepy juga ya kamu naik gunung sama orang kayak begitu ya? Iya, kayak gitu. Ngeri-ngeri sedep. Ngeri sedep, cuma gak berapa kak. Itu waktu pertama kali ngalamin hal mistis di gunung sih. Cuma emang pengalaman saya sendiri kalau naik gunung sama cewek yang sensitif rata-rata kita dapat kejadian. Kalau kita cowok udah berapa tahun, setahun lebih gitu naik gunung nggak ada hal apa-apa. Meskipun kita sering bukan nantang sih, sering dijoksin kayak gitu kayak tiba-tiba keril gua berat nih gitu, kayaknya ada yang naikin padahal tuh gak ada, tapi kita gak dapet hal apa-apa gitu. Sering ngebacain itu. Cuma kalau sama orang-orang yang sensitif terhadap kayak gitu pasti kena lah dikit-dikit lah, meskipun yang kenanya yang sensitif tapi agak nular ke kita gitu. Kita terasa takut, kena energinya istilahnya. Gitu. Mungkin sekian ya cerita untuk Gunung Cikuray kali ya. Di sini memang sebenarnya sih tertariknya karena apa? Berarti kamu kan berangkat 5 orang, sebenarnya 6 orang, yang satu gak kelihatan. Bukan 6 orang, banyak sih, maksudnya lebih lah 8 orang gitu. Iya, yang satu gak kelihatan ya. Yang satu nyusul ya. Gitu. Tapi Anggi masih ada sekarang? Masih ada. Cuman dia cerita sekarang udah nggak ada katanya. Udah nggak ada. Sebenarnya masih ada loh. Kayaknya masih ada, cuma nggak cerita aja. Nggak ada emang, dia udah bilang nggak ada. Cuma dia emang agak sensitif. Kalau cewek kan agak bisa ngelihat tuh kayak gitu. Cuma si kecilnya udah nggak ada sama sekali, udah gak muncul. Dia berkeluarganya kali ya, atau ketinggalan. Atau dipakai tukang negatif sama orang. Oh emang bisa? Iya, apa sih? Diperbudak ya kayak? Iya, kasihan. Kayak kedukun diperbudak ya? Iya. Harusnya sih didoain sih ya. Anggi yang bisa ngedoain dia, harusnya ngedoain aja supaya dia jangan terikat di sini, biar langsung pulang aja ke alamnya. Karena kan tersangkut di sini kasihan banget. Karena masih kecil kayak gitu, masih lucu. Lucu kalau orang yang nggak biasa lihat creepy. Iya benar, jadi kayak ngomong sendiri begitu ya. Kayak ngomong sendiri. Okay. Jadi memang gitu sahabat, ini pengalaman dari Rama ketika naik gunung bersama sahabatnya perempuan yang memang punya temen tak kasat mata. Jadi menarik juga gitu loh. Ternyata hal-hal seperti itu masih ada di tengah kita, dan di sini kita nggak bisa menyalahkan si Anggi atau tidak bisa menyalahkan siapapun, karena ya memang ketika proses itu sudah terjadi, ya sudah terjadi. Mau gimana lagi? Tapi di sini ternyata yang temen Anggi yang tak kasat mata itu bawa dampaknya sih lebih ke positif kayaknya ya. Jadi ngejagain lah. Iya, ngejagain, dan dia nggak posesif. Anggi nggak boleh berteman sama siapapun. Kan ada kan yang nggak boleh berteman sama siapapun loh. Iya. Iya ada. Ada yang kayak gitu, ada. Kalau dia demen mau ikut, kita nggak boleh berteman sama siapapun, nggak boleh bersosialisasi sama siapapun. Jadi iya, jadi begitu. Kalau Anggi saya lihat
masih beruntung karena masih boleh bersosialisasi dan malah baik juga ke teman-temannya gitu. Jadi menurut saya kasihan sebenarnya. Harusnya pada saat itu didoain. Cuma kan masih kita awam banget soal kayak gitu. Iya, tanyain namanya siapa, didoain, harusnya sih seperti itu. Ya mudah-mudahan aja lah di anak kecil itu bisa kembali kepada alamnya ya, tenang semuanya. Oke Rama, terima kasih banyak untuk kisah malam ini. Kisahnya tertarik karena kenapa? Belum ada sih yang orang daki gunung sama sahabatnya, tapi sahabatnya punya tak kasat mata. Belum ada juga yang basreng teleportasi kan? Iya, bisa tuh basreng dari Garut ke mana? Bogor. Ke Bogor, tiba-tiba ada di kulkas, kan jahil banget tuh temennya itu kan. Tapi memang ya, yang itu tuh yang ngeselin tuh, orang lagi lapar, tiba-tiba tuh basreng nggak ada, diumpetin. Mungkin tuh kesukaannya Anggi kali, jadi diambil dulu sama dia nih, karena dia tahu kesukaan Anggi, ditaruh lah di Bogor gitu. Jadi misterinya tuh seperti itu, keunikannya tuh seperti itu, kisahnya Rama tuh seperti itu yang saya suka. Karena ya kalau ketemu-temu tuh ya udah ada, pasti ada lah dalam perjalanan di pegunungan ya. Cuman ini ngeri-ngeri sedep berjalan sama teman kita yang bawa begituan di gunung kan, takutnya kontrak ya. Kontrak sama yang penghuni sana. Biasanya bentrok kan? Iya biasanya bentrok, itu yang kita khawatirin. Oke, sampai di sini dulu kisah Rama dari pegunungan mana, Cikuray ya? Cikuray bersama sahabatnya Anggi, yang sahabatnya tersebut membawa teman yang tak kasat mata. Tunggu episode-episode selanjutnya dalam kisah-kisah pendakian gunung atau kisah-kisah spiritual lainnya. Sampurasun, assalamualaikum, salam sehat selalu. Kalau saya ada salah kata bersama Rama, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.